Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ibadihi wa alhamdulillahi wassalam wa alaikum wassalam. Khususan fi umur-umur wa disatuna ma'alim wa nusallu syai'an rabbina wa sallallahu alaihi jadi ketika disuruh dengan itu wanusan pada kita wa bi karomatihim wa bi asrarihim syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi kaifiyati sholatil khawfi wa inna ma'afrodahal musannifu an ghairiha minas sholawati bitarjumatin li'annahu yuhtamalu fi iqamatil fardi fil khawfi ma la yuhtamalu fi ghairihi. Faslun utawi kana pasal swiji kaifiyati sholatil khawfi ing dalem tata carane sholat khauf, sholat dalam keadaan takut. Jadi dalam keadaan takut dia tetap sholat. Wa inna ma afrodahal musannifu lan angin pestine deweaken wa inna ma afroda lan angin pestine deweaken ha ing sholat al khawf al musannifu sapa ke musannif anu ghairiha saking liyane sholatil khawf minas sholawati saking pira-pira sholat minas sholawati saking pira-pira sholat bitarjumatin kelawan siji pasal bitarjumatin kelawan siji pasal li'annahu yuhtamalu li'annahu karena satu menek kelakuan yuhtamalu den ampura fi iqamatil fardi ing dalem jenengaken fardu fi iqamatil fardi ing dalem jenengaken fardu ya sholat fardu maksudnya fil khawfi ing dalem wedi ing dalam keadaan takut apa ma perkara la yuhtamalu kang ora den tanggungaken fi ghairihi apa ma la yuhtamalu kang ora den tanggungaken apa ma fi ghairihi ing dalem liyane khauf fi ghairihi dalem liyane khauf. Nopo artosipun bahwa ini musonib sengaja menyendirikan bab sholatul khauf daripada sholat-sholat yang lainnya, termasuk niki bab terakhir bab sholat niki. Nah, bab niki wis masuk ke selain sholat. Jadi mana sholat Jumat, ada sholat Id, ya, ada sholat istisqa, ada sholat kusuf, sampun. Nah terakhir sholat khauf lah nigene sengaja diakhirkan ya, oleh Kiai Musonib karena apa? Ada alasan kalau dalam sebuah karya tulis ini termasuk ya kebaikan atau kebagusan nanti ketelitian seorang penulis dalam meruntut urutan yang tepat dari setiap judul termasuk penilaian dalam hal penulisan sebuah karya. Yang umpama Ari wong biasa nulis tok padha nulis tapi tidak terurut dengan rapi, penilaiannya mungkin kurang. Tapi ini kene jadi Kiai Musonib itu yo berarti bukan hanya pengarang saja tapi penulis yang handal ini. Diakhirkan karena apa? Dalam sholat khauf ini
yuhtamalu fi iqamatil fardi fil khaufi ma la yuhtamalu fi ghairihi. Jadi yuhtamalu wau maknanya nopo ditanggungkan, artinya diampura, dimaafkan. Jadi pada ketentuan sholat khauf ini ada sesuatu hal yang dimaafkan dalam menjalankan sholat fardu, ya, dalam keadaan takut. Sesuatu hal yang dalam keadaan lainnya itu tidak diperbolehkan. Jadi dalam sholat khauf itu ada hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan, di mana tidak diperbolehkan dilakukan pada selain khauf, dalam keadaan takut. Dalam sholat loh, ayam pamam laku dan ya, sholat khauf itu kan nanti ada keadaan atau tata cara di mana nanti makmum sebagian di depan, makmum sebagian di belakang imam. Nanti imam dengan makmum yang di belakang imam sholat dulu 1 rakaat, kemudian yang di depan imam mundur di belakang sholat. Ya itu kan kalau dalam sholat selain sholatul khauf itu kan nggak boleh. Sampai sholat terus ngarep mundur. Jadi ada satu hal atau suatu hal yang diperbolehkan dalam sholat khauf, di mana dalam sholat lain itu tidak diperbolehkan. Nah dalam sholat khauf ini bisa dilakukan ya untuk termasuk sholat sunnah, sholat qadha juga termasuk, tapi disyariatkan itu untuk sholat yang tushra'u fihil jamaah, ya, yang disyariatkan untuk jamaah. Sing ora disyaratkan jamaah tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan takut banget ya. Kayak dene umpama sholat ngene contohnya in khofal mauta ya, sampai khawatir kematian. Tapi selain dari itu, selain dari sholat fardu, sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah itu tidak perlu adanya sholat khauf. Kalau sholat jamaah ya, kalau fardu ya jelas jamaah ya. Nah, berarti sing ana sholat yang tidak disyariatkan berjamaah itu diantaranya kan sholat nopo, sholat tahajud atau sholat duha, itu kan tidak disyariatkan untuk berjamaah. Jadi neng sholat sunnah fardu, sholat sunnah duha, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tahajud, orang perlu sholat khauf. Kenapa? Ya karena tidak disyariatkan jamaah. Nah, ya wis dalam keadaan khawatir wong sholat sunnah iki ora usah sholat. Apane ngoten. Artinya ada akhafud, kita memilih akhafud dororain ya. Wa sholatul khaufi utawi sholat khauf anwa'un iku ono piro-piro macem kathiratun akeh. Jadi sholat khauf itu modele akeh ya. Banyak sekali macamnya. Tabluhu tumeka opo anwa'un katsira sittata adrubin ing 6 pira-pira macam, maka nyampe 6 macam. Kama kaya keterangan fi sahihi muslimin kang tetep ing dalam hadis sahih Imam Muslim. Imam Syafi'i sendiri hanya memilih 4, tapi dalam kitab ini Kiai Musonib nanti meringkas menjadi 3. Iktasorong ringkes al musonifu ke musonif minha saking sittata adrubin. Iktasorong ringkes al musonifu ke musonif minha saking sittata adrubin ala salasati adrubin ing atase 3 pira-pira macam. Tapi dalam kitab ini Kiai Musonif meringkas menjadi 3 macam, 3 model sholat khauf.
Ahaduha utawi salah sijine ala salasati adrubin utawi salah sijine salasah iku ayakuna iku yento ana al aduwu sapa musuh ana iku fi jihadil kiblati iku ing dalem arai kiblat fi jihadil kiblati iku ing dalem arai kiblat wa huwa utawi musuh adu wa wale utawi musuh qalilun iku setitik wa fil muslimin lan iku tetep ing dalem wong muslim wong Islam kasratun utawi akeh wa fil muslimin lan iku tetep ing dalem wong Islam kasratun utawi akeh bihaitsu tuqawimu kelawan sekirane ngimbangi bihaitsu tuqawimu kelawan sekirane ngimbangi sapa kullu firqatin saben-saben pepantan sapa kullu firqatin saben-saben pepantan golongan minhum saking muslimin atau katsirah minhum saking muslimin bandingi atau ngimbangi al aduwa ing musuh al aduwa ing musuh. Yang pertama, jadi ketika keadaan khaufnya itu dalam keadaan perang di mana musuh itu berada di arah kiblat. Nisbate sampean kene nggih. Berarti kiblate karena madheping ulun, berarti musuh anane sebelah kulon. Musuh ada di sebelah barat, kita ndak sholat. Nah, keadaannya kita orang Islam jumlahnya banyak, sedangkan musuh sedikit. Artinya banyak atau sedikit itu bukan berarti ya ning kana 10 ning kita umpama 200. Hari kita kayaknya orang wedi. Tinggal 10 bae dikirim mana kene sembahyang tetap biasa kan. Tapi ning kene umpama dalam arti intinya itu jumlah kita lebih banyak yang mampu mengimbangi musuh. Bukan lagi sekedar sama ya, artinya sebanding, tapi kita lebih banyak gitu. Ya perkiraannya umpama 10 jadi kena 20 atau jadi musuh sedikit sedangkan umat Islam banyak dan musuh berada di arah kiblat. Sekiranya jumlah muslimin itu bisa membandingi musuh lah gitu. Nah bagaimana kalau keadaan demikian? Fayufarriquhum al-imamu firqatain. Fayufarriquhum mangka misahhum ing muslimin al-imamu sapa imam firqataini ing rong pempatan. Firqataini ing rong pempatan. Pepantan dua golongan. Nah kalau keadaannya demikian, imam ya si imam yang dipercaya, apakah komandannya, apakah jenderalnya, apakah juga termasuk imam sholatnya, itu membuat dua bagian ya, memisahkan menjadi dua bagian. Jadi intinya dua bagian orang Islam ini, satu bagian itu bisa mengimbangi musuh. Dibagi menjadi dua bagian, firqatun utawi sabagian takifu iku ngadeg sapa firqah fi wajhil aduwi ing dalem arai musuh, tahrisuhu ngreksa sapa firqah hu ing adu, wa firqatun lan utawi sapepantan takifu iku ngadeg sapa firqah khalfahu ing dalem sakgurine imam, ai al imami tegese imam. Fayusolli mangka sholat sapa imam bil firqati kelawan firqah golongan allatika, bil firqati kelawan golongan allatika khalfau kang tetep ing dalem sakgurine imam, rakaatan ing sarakaat, rakaatan ing sarakaat. Summa ba'da qiyamihi mangkari-kari dalem sawise ngadege imam,
Suma ba'da qiyamihi maka kari-kari ing dalem sawise ngadege imam lir rakaati kanggo rakaat asaniyati kang kaping pindho lir rakaati kanggo rakaat asaniyati kang kaping pindho tatimu nyempurnaaken sapa firqah sing sak burine imam sing melu salat bareng karo imam linafsiha kanggo awak dheweke firqah baqiyata sholatiha ing sekarine salate firqah watumdi lan nerusaken sapa firqah ba'da faraghi sholati ing dalam sawise rampunge salate firqah ba'da faraghi sholati ing dalam sawise rampunge salate firqah ila wajhil adwi maring arahe musuh tahrisu jaga sapa firqah hu ing adu jadi pertama ketika musuh berada di arah kiblat, nah maka imam orang Islam dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama berdiri di depan menghadapi musuh menjaga. Golongan yang kedua berdiri di belakang imam untuk melaksanakan sholat bersama imam. Sholat satu rakaat ya, sampai satu rakaat. Terus ketika imam berdiri untuk rakaat kedua, firqah atau golongan yang ikut sholat bersama imam melanjutkan sholat sendiri. Berarti sholat sarokaat karo imam ning rakaat keduane umpama lanjut, nah dilanjutkan sendiri sampai selesai. Nah, begitu selesai watamdi ba'da faraghi sholatiya ila wajhil adu. Begitu selesai salam langsung menuju ke golongan yang pertama yang menjaga ijolan lah, tukeran. Nah ini pragat langsung menuju ke golongan yang pertama yang menjaga musuh, terus golongan si pertama yang menjaga musuh ke belakang, di belakang imam. Nanti sholat bersama imam. Nah, tapi sholatnya kepriben, apakah sholat di sini imam tetap ngadeg terus, apa kongko bareng karo imam di sini, imam salam nongko terus apa kepriben? Maka watati lan nekani sopo atau ifatu sopo golongan al ukhra kang liya. Watatilan nekani sapa at-taifatu golongan al-ukhra kang liya alatika kanat kang ana sapa taifah iku harisatan iku jaga fir raqatin dalam rakaat al-ula kang pertama. Fayusalli maka salat al-imamu sapa imam biha kelawan at-taifah. Fayusalli maka salat al-imamu sapa imam biha kelawan taifah rakaatan ing sarakaat. Faida jalasa mangka ing dalem nalikane lungguh. Faida jalasa mangka ing dalem nalikane lungguh sopo al imamu imam litasyahudi kanggo tasyahud tufarikuhu mangka misah sopo at-taifah hu ing imam hu ing al imam wa tatimmu lan nyempurnaaken sopo at-taifah sopo at-taifah linafsiha kanggo awak dheweke at-taifah
linafsiya kanggo awak dheweke at-taifah sumayang tadhiruha makari-kari ngenteni sumayang tadhiruha makari-kari ngenteni sapa imam biha ing at-taifah sumayang tadhiruha makari-kari ngenteni ha ing at-taifah sapa al-imam imam wa yusallimu lan salam sapa imam wa yusallimu lan salam sapa imam biha kelawan at-taifah biha kelawan at-taifah. Nah, jadi sawise sing buri salam maju, sing ngarep mundur ning sak burine imam, di belakang imam salat bersama imam. Salat, ruku, sujud sampai imam di situ ndak tasyahud akhir, tasyahud si makmum berdiri melanjutkan menyelesaikan sampai tasyahud akhir. Tapi imam waktu tasyahud akhir jangan salam terlebih dahulu. Yang tadhiruha, imam menunggu makmum selesai menyelesaikan sholatnya. Jadi si makmum terus sampai rampung mingkono tasyahud akhir. Lah kira-kira wis selesai, imam baru mimpin salam assalamualaikum, ningguri juga ikut salam. Jadi ikut tata cara yang pertama. Kayaknya bisa dicerna beli ya. Praktek deh. Ya mungkin keadaannya termasuk ya sering kita saksikan di berita-berita di Palestina ya. Dulu waktu di Suriah juga pernah ada pelaksanaan sholat khauf ya, waktu perlawanan terhadap ISIS ya. Itu ada penyiarannya ya. Artinya ada potret ya, tapi wallahu a'lam apakah itu sholat khauf atau sholat biasa, tapi dalam beritanya itu disebutkan sholat khauf. Artinya dalam keadaan perang itu memang disyariatnya kan pertama kali juga dalam keadaan berperang. Tapi sholat khauf itu sebetulnya ulama juga mengatakan diperbolehkan selain perang. Yang penting dalam keadaan takut akan serangan, dan serangan itu bukan perang-perang dalam arti ya kayak adep-adepan karo musuh. Nah, bisa juga musuhnya bukan manusia, hewan atau apa lah itu dalam keadaan perang, atau mungkin apa pokoknya yang ada sesuatu yang hendak menyerang yang bisa membahayakan. Seperti itu. Tapi kira-kira umpamanya kayak dalam keadaan selain nah ya, di non perang seperti itu, dalam keadaan bahaya liane kan kemungkinan kecil ya kemungkinan besar kita bisa menghindar kan. Nggih, ayo umpamanya macan ya kan. Ya kita bisa lari. Ya kan? Ya beda larinya dari perang. Kalau lari dari perang itu kan berarti munafik. Hukumnya beda maning. Nah kalau kita lari dari harimau, macan atau musuh selain dalam keadaan perang, itu bukan lari munafik. Karena itu kan perang itu yang berarti lillahi kalimatin. Kalau kita kemudian lari, ya itu sama halnya berarti kita munafik. Maka ya ada syariat sholatul khauf. Sehingga memang jarang sekali kemudian bahkan ya kayaknya lakukan dengan sholat khauf sing selain non perang. Hanya dilakukan dalam keadaan perang. Karena memang awal disyariatkannya juga ketika perang. Wa hadhihi utawi iki ku sholatu Rasulillah ku sholate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzatir riqa ing dalem perang zatur riqa. Bidzatir riqa kelawan perang zatur riqa. Sumiyat den arane apa perang ya ghazwa bidzalika kalawan mengkono-mengkono zatur riqa niku soekan di anaum karena satemene kaum atau sahabat ya para kanjeng Nabi lan sahabat iku raqa'u manane dudu raqa'u iku nambal raqa'u atau aja nambal ya nyowek ya. Nyowek beset ya sopo sahabat
fiha ing dalem ghazwa perang royatihim ing benderane sahabat. Wakila lan den ucapaken apa ghairu dalik apa liyane mengkono-mengkono raqa'u fiha royatihim. Nah, iki memang awal pertama kali disyariatkan itu pada perang Dzatur Riqa, yaitu kira-kira tahun 4 atau tahun 5 Hijriah, di mana sebetulnya pada saat itu umat Islam, ya, orang Islam, Nabi dan para sahabat itu sudah tenang, dalam arti tenang karena dua musuh utama, ya, yaitu orang Quraisy dan orang Yahudi pada saat itu sudah bisa ditundukkan, artinya sudah bisa ditaklukkan. Tapi ada satu lagi yang kemudian bahasa kene ini dirimpungi terus, yaitu orang suku Arab Badui, di mana hobinya itu merampok, ganggu segala macam orang-orang Islam. Nah, kemudian karena banyak keluhan dari orang Islam, Nabi bersama para pemuka sahabatnya mengadakan musyawarah untuk mengadakan perlawanan kepada mereka. Padahal perang ini juga tidak sampai terjadi kontak senjata waktu itu. Tapi saking luar biasanya pada saat itu, di mana 4 tahun atau 5 tahun waktu itu umat Islam belum terlalu kuat dalam hal ekonomi, ya. Dalam hal perekonomian belum terlalu kuat, apalagi para muhajirin kan, anyar-anyar hijrah kan orang juga apa-apa. Lah kalau orang Madinahnya, para Ansornya gimana? Nah, sahabat Ansor yang kaya-kaya juga mungkin untuk menanggung semua kebutuhan hidup dari sahabat muhajir. Jadi pada saat itu perekonomian masih belum kuat, ya, sehingga memang luar biasa juga diriwayatkan pada perang Dzatur Riqa itu Kanjeng Nabi para sahabat itu menaiki onta iku gantian, gentenan. Dan soro saiki mama gawa gerobak wong 10, gerobake muat 5, sing 5 numpak, sing 5 dorong. Ku gentenan. Sing numpak 5 mutut ganti dorong, sing dorong numpak. Nah, karena peristiwa atau keadaan demikianlah kemudian kaki para sahabat itu banyak yang terluka, yang melewati kan orang yang aspal atau jadi padang pasir terik, jadi banyak yang kakinya terluka. Lah kemudian menyobek sebagian dari kain-kain. Nah, diriwayatkan ini royah itu bendera tapi bukan bendera panji, ya. Ya bendera bawaan itu royah, sebab ada bendera panji itu yo beda mana. Nah, jadi sebenarnya disobek kemudian untuk mengikat luka-luka yang di kaki. Nah, kemudian lah itu dari situlah disebut dengan perang Dzatur Riqa. Tapi ada juga yang mengatakan bukan seperti itu kisahnya. Wakilah ghairu dzalik. Nah, ada pendapat lain, bukan itu kenapa disebut dengan Dzatur Riqa. Jadi kalau nggak salah itu tahun 4 atau tahun 5 Hijriah, ya. Wasani utawi kang kaping pindho. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani utawi kang kaping pindho iku ayakune iku yen to ana sapa musuh adu iku fi jihadil kiblat, iku ing dalam arah kiblat. Yang kedua, sama musuh berada di arah kiblat, fi makanin ing dalam panggonan, la yasturuhum kang ora nutupi hum ing adu, la yasturuhum kang ora nutupi hum ing adu ing musuh an ayunil muslimin saking pira-pira mripate wong Islam, an ayunil muslimin saking pira-pira mripate wong Islam syai'un apa suwiji-wiji. Wafil muslimin lan iku tetepin dalam wong Islam kasratun utawi akeh tahmilu kang bisa bandingi atau ngimbangi sapa muslimin
tahmilu kang bisa bandingi apa muslimin ya, tafarruqahum ing bisa-bisai muslimin. Yang kedua, musuh sama berada di arah kiblat di suatu tempat yang mana layas turuhum. Oke, ada keterangan layas turuhum ya. Mau sing pertama fi jihatil kiblat. Oh iya. Wasama satirun yamna'u ru'yatal adu. Jadi yang pertama tadi di arah kiblat tapi ada penutup. Jadi ya perumahan atau gunung atau bukit. Jadi orang ketemu langsung, orang berada depan langsung. Yang pertama. Nah yang kedua ini layas turuhum. Layas turuhum an a'yunil muslimin syai'un. Jadi yang pertama ada tutup ya, tidak kontak langsung. Kalau yang kedua ini layas turuhum, jadi tidak ada penutup. Jadi benar-benar beruat depan-depan. Ya. Layas turuhum an a'yun muslim syai'un. Di mana keadaannya orang Islam tetap masih banyak sama seperti tadi yang pertama, di mana sekiranya dibagi menjadi dua, ya, sebagian itu bisa ngimbangi lawan atau musuh. Fayasufuhum mangkam baris hum ing muslimin al imamu sapa imam sofaini imrom barisan. Maka kalau keadaannya demikian dibagi menjadi dua baris, ya, tapi di belakang semua, di belakang imam semua, tapi dibuat dua barisan. Dua barisan itu maksudnya dua barisan siji, dua golongan lah. Ya, barisan pertama umpama berapa baris ya, golongan pertama berapa baris, lurine maning anak golongan yang kedua berapa baris. Intinya dibagi menjadi dua. Kalau tadi yang pertama dibagi menjadi dua, sing siji ning burine imam, sing siji ning ngarepe imam. Nah, iki ning mburi kabeh wayuh rimulan masalan kelawan umpamane. Wayuh rimulan takbiratul ihram sapa imam bihim kelawan muslimin jami'an halis sekabehane. Nah, imam bersama makmum semuanya dua golongan muslimin itu takbiratul ihram bareng. Faida sajada mangkain dalam nalikane sujud al imamu sapa imam fi rakaati dalam rakaat al ula kang pertama. Ketika imam sujud di rakaat pertama sajada mangka sujud ma'ahu sertane imam ahadus sofaini salah sijine barisan loro. Ahadus sofaini salah sijine barisan loro sajadataini kelawan rong sujudan. Wa waqafalan ngadeg as-sofu sapa barisan al-akhiru kang meneh yahrisum halin jaga sapa as-soful akhir hum ing muslimin faida rafa'a mangkain dalem nalikane tangi atawa ngangkat al-imamu sapa imam roksau ing sira imam sajadu mangka sujud sapa as-soful akhir walahikuhu lan nyusul sapa as-soful akhir hu ing imam. Nah, jadi tahiyat takbiratul ihram bareng, sholat bareng. Nah, ning pas sujud, ketika imam sujud, maka dua bagian makmum itu sujud satu bagian saja. Ya. Apakah ning ngarep, apakah ning mburi terserah putusane imam. Mama ning barisan sing pertama atau golongan pertama melu sujud bareng. Dua sujud setelah selesai, otomatis kan jagong. Ya. Hari sujud kan kurep ya, jagong. Lah pas jagong, barisan yang tadi menjaga udah ikut sujud, langsung sujud nyusul. Tangko tangine bareng. Intinya bisa bisa melihat ya, artinya bisa jaga. Wa yatasyahadu lan tasyahud sapa al imamu imam bisofaini kelawan sof loro. Wa yusallimu lan salam sapa al imam bihim kelawan sofaini. Wa hadhihi utawi kiki ku sholatu Rasulillah ku sholate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku sholate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bi Usfan ing dalem tanah Usfan.
Wahya utawi Usfan atau perang Usfan. Wahya utawi Usfan iku qaryatun iku desa fitoriqil hajj di dalam dalan haji al Misri kang bangsa Mesir. Perjalanan dalan yang dilewati untuk berhaji al Misri kang bangsa Mesir. Bainaha kang iku tetep ing dalam antarane Qaryah wa baina Makkah lan ing dalam antarane kota Mekah marhalatani utawi rong marhalah. Marhalatani utawi rong marhalah. Nah, yang demikian tadi itu adalah sholatnya Rasulullah yang dalam keadaan khauf ketika ada perang Usfan, yaitu sebuah kampung yang ada di jalur haji, yaitu di Mesir, di mana antara kampung dan kota Mekah itu ada dua marhalah. Kemarin waktu di sholat qashar, sholat jamak, di mana satu marhalah itu kira-kira 8 pos ya. Ya kira-kira pokoknya 80 km satu marhalah, berarti kalau dua marhalah itu berarti ada 160 km ya, jauh lah lumayan ya, jadi nah kenapa kemudian disebut Usfan wasumiyat lan den arani opo Usfan bidalika kelawan mengkono-mengkono aran Usfan li asfis suyul krono ngalire banjir via ing dalem tanah Usfan. Jadi akhirnya sering kebanjiran berarti tanah Usfan. Itu jadi yang kedua lebih gampang ya. Jadi sholat bareng, cuman imam dibagi loro, sebagian ya bagian pertama kok sholat bareng karo imam, termasuk juga jadi intinya semuanya takbiratul ihram bareng sampai ruku. Nah kemudian pas sujud baru dipisah, dibedakan. Golongan pertama ikut sujud bareng kalau imam sampai 2 kali sujudan, ketika duduk sebelum bangun nunggu golongan yang kedua yang tadi menjaga sujud terlebih dahulu. Pangreng wis sujud rampung ngadeg bareng rokaat selanjutnya juga nanti pas sujud sama seperti itu. Lah pas tasyahud nanti tasyahud bareng-bareng, salam juga bareng. Wasalisu tawisi nomor 3 iku ayyakuna fi syiddatil khauf wal tihamil harbi. Nah sing nomor 3 ge nembe pas ning tengah-tengah perang berkecamuk. Harimau masih adep-adepan tok. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.